Halo teman-teman semua, kita hari ini akan membahas mengenai salah satu kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Nah, kecelakaan kali ini itu melibatkan tipe pesawat yang kuno ya. Ini kejadiannya juga sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, tetapi melibatkan pesawat yang masih brand new saat itu. Nah, kalau aku sebagai pecinta dunia aviasi, aku lebih suka dengan pesawat-pesawat dari Airbus yang modern seperti saat ini. Misalnya Airbus A330, kemudian Airbus A350, karena kalau aku lihat dia itu mesinnya hanya dua, kemudian mereka juga fuel efisien dan sangat-sangat memudahkan pilot sebagai manusia untuk mengendalikan pesawat ini. Kita tahu sendiri bahwa mereka kendalinya hanya berupa side stick, kemudian juga untuk sistem di kokpit sendiri itu sudah bersih karena banyak yang computerized. Nah, kalau aku itu lebih suka mungkin pesawat-pesawat yang kuno, tapi enggak kuno-kuno banget ya. Maksudnya masih zaman pesawat jet gitu ya. Kayak misalnya pesawat McDonnell Douglas DC-10, kemudian Lockheed L-1011 dan McDonnell Douglas MD-11 karena secara penampilan, secara fasad itu kelihatan gagah, kelihatan kokoh banget gitu ya. Dengan dua mesin di kanan dan di kiri, kemudian ada satu mesin di belakang yang menopang jalannya pesawat sehingga kelihatan gagah dan ganteng banget secara fasad. Namun sayangnya pesawat-pesawat kayak gitu tuh sudah tidak diproduksi lagi ya karena secara fuel efficiency kalah dengan twin jet yang ada di zaman sekarang. Jadi sekarang kita hanya bisa menikmati jenis pesawat itu dari miniatur atau bahkan di museum ya. Ya, dan juga tidak ada di dunia penerbangan sipil lagi ya. Adanya hanya di pesawat-pesawat kargo seperti UPS, FedEx ya seperti itu ya. Jadinya ya kalau kita mau lihat itu susah dan jarang karena di Indonesia atau di Asia sekalipun itu secara jumlah sudah sangat terbatas. Oke, kita akan masuk ke dalam bagian overview dari podcast hari ini. Jadi, Eastern Airlines penerbangan 401, pesawat yang akan kita bahas hari ini, itu adalah penerbangan terjadwal dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York ke Bandara Internasional Miami di Florida. Jadi keduanya ini sama-sama terletak di Amerika Serikat dan ini adalah penerbangan domestik ya. Nah, pada tanggal 29 Desember tahun 1972, pesawat ini mengalami kecelakaan hanya karena lampu indikator yang bermasalah. Nah, ini nanti akan kita bahas mengapa, dan pada saat itu memang sedang liburan Natal di Amerika Serikat, karena tanggal 25 Desember itu mereka ada liburnya panjang sekali ya waktu itu. Dan juga pesawat ini peristiwa ini merupakan kecelakaan pertama yang melibatkan pesawat jenis Lockheed L-1011 TriStar. Pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah pesawat Lockheed L-1011 TriStar dan kode registrasi N310EA. Lockheed L-1011 TriStar ini adalah pesawat yang cukup mutakhir pada zaman itu dan juga pesawat yang relatif baru pada zaman itu. Pesawat ini bersaing pada kelas yang sama dengan pesawat model 12 DC-10 dengan kapasitas dan kelas yang kira-kira sama. Dan juga pada saat itu pesawat McDonnell Douglas DC-10 ini mengungguli pesawat Lockheed L-1011 TriStar ini dalam bidang penjualan karena marketingnya mereka itu bagus banget dibandingkan marketingnya Lockheed. Karena Lockheed ini memang cenderung lebih ke pesawat militer ketika itu dan sampai sekarang juga masih cenderung ke militer. Sampai sekarang belum ada produksi pesawat sivil lagi setelah L-1011 ini. Nah, karena itu L-1011 ini jarang banget dipilih sama maskapai-maskapai Amerika yang besar seperti United dan American itu ketika itu milihnya DC-10. Namun Eastern Airlines ini beda dengan mereka milih Lockheed L-1011 dan juga ada pesan satu pesawat yang ketika itu adalah pesawat yang beda sendiri yaitu Airbus A300 yang pada saat itu adalah pesawat yang sangat baru dan sangat apa ya namanya mutakhir itu dengan hanya punya dua mesin untuk pesawat dengan badan lebar itu pada saat itu belum didengar oleh orang gitu. Namun kita lanjut lagi ya. Pesawat 401 ini memiliki 163 penumpang dan 13 kru dengan total orang yang ada di pesawat itu adalah 176 orang. Dan
total 176 ini sebetulnya bisa lebih banyak lagi dan bahkan bisa memenuhi penumpang, yaitu adalah 65 orang yang ketinggalan pesawat ini. Ketinggalan pesawatnya ini karena alasan yang kalau zaman sekarang ini alasan yang simple gitu ya. Karena waktu itu macetnya itu gara-gara winter dan akhirnya mereka nggak bisa sampai ke JFK, tidak bisa sampai ke JFK tepat waktu dan akhirnya mereka ketinggalan pesawat. Ini merupakan keberuntungan tersendiri buat mereka karena ketinggalan pesawat dan akhirnya bisa terselamatkan dari tragedi ini. Untuk kru dari pesawat ini sendiri masih kru yang memiliki jam terbangnya rendah karena pesawat ini relatif baru dan juga akhirnya mereka belum memiliki jam terbang yang tinggi. Orang yang memiliki jam terbang paling tinggi adalah first officer dengan 306 jam terbang dan kapten dan juga flight engineer-nya ini masih memiliki jam terbang yang jauh lebih rendah daripada mereka. Dan pada penerbangan itu juga ikut seorang petugas teknik yang ikut menumpang di kokpit pesawat ketika itu. Kita sekarang akan masuk ke bagian utama dari podcast ini, di mana kita akan menjelaskan kronologi kejadian secara beruntun. Jadi pada pukul 21:20 waktu setempat, pesawat ini lepas landas dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York. Nah, penerbangan berjalan normal pada malam itu dan ada peristiwa bahagia yang terjadi di atas pesawat karena salah seorang penumpang itu melamar kekasihnya di penerbangan itu dan diterima. Nah, pada pukul 23:32 waktu setempat, hampir tengah malam, pesawat ini akan melakukan approach atau pendekatan ke Bandara Internasional Miami di Florida. Jadi kondisi waktu itu gelap ya di situ. Dan ketika prosedur pendaratan itu tentu di checklist adalah menurunkan flaps dan juga landing gear. Nah, ketika landing gear ini diturunkan, first officer menyadari bahwa ternyata lampu indikator yang menunjukkan bahwa posisi landing gear sudah turun dan terkunci itu tidak menyala. Nah, dari sini para pilot mengalami keraguan karena kalau misalnya posisi landing gear itu belum turun dan belum terkunci, mereka tidak boleh melakukan yang namanya pendaratan karena itu akan berbahaya. Jadi para pilot mencoba untuk mengulangi prosedur tadi kembali, menaikkan landing gear, lalu menurunkan kembali. Hasilnya masih sama, lampu indikator masih padam. Nah, akhirnya mereka melakukan prosedur yang namanya Christmas tree. Jadi mereka itu menyalakan seluruh lampu yang ada di kokpit dan mereka itu bisa tahu mana lampu yang padam atau yang putus di situ. Nah, ternyata karena lampu juga masih belum menyala dan mereka masih ragu-ragu, akhirnya kapten itu menyampaikan kepada petugas ATC bahwa mereka akan request holding pattern. Jadi holding pattern itu pesawat akan ditempatkan di dalam lintasan yang melingkar. Biasanya agak jauh dari bandara supaya mereka itu punya waktu lebih gitu ya untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami. Nah, petugas ATC mengizinkan mereka untuk menjaga di ketinggian 2000 kaki sambil memutar mengelilingi kawasan Everglades atau rawa-rawa pada malam itu sambil mereka mencari tahu penyebabnya. Nah, kemudian para pilot ini mencoba membuka instalasi dari lampu indikator tadi. Apakah bolamnya putus atau tidak. Dan untuk lebih memastikan, flight engineer itu ditugaskan untuk turun ke bawah. Jadi di kokpit itu bagian bawahnya ada deck avionics, itu ada semacam lubang intake kecil di bawah sana, di mana kru itu bisa melihat apakah posisi landing gear itu sudah turun atau belum. Tapi perlu diingat bahwa posisi turun belum tentu dia terkunci dengan aman. Nah, jadi flight engineer meninggalkan tempat duduknya. Nah, kemudian 50 detik kemudian setelah ketinggian itu tercapai, first officer menyalakan autopilot. Nah, perlu dicatat pada kejadian ini, air traffic controller tidak sepenuhnya fokus pada penerbangan 401 ini, melainkan air traffic controller fokus lebih kepada penerbangan lain yang ketika itu sudah dalam kondisi hampir kehabisan bahan bakar, namun landing gear tidak dapat mengunci. Jadi permasalahan yang dikira-kira pada waktu itu adalah permasalahan yang sama dengan penerbangan 401. Dan akhirnya penerbangan yang lain ini
yang mengalami landing gear tidak terkunci ini dapat mendarat dengan selamat di Bandara Miami. Nah, namun pada saat itu ATC tidak begitu fokus pada penerbangan 401 ini dan ini akan mengambil bagian dalam peristiwa pada nantinya. Nah, pada saat flight engineer di bawah, dia itu melihat bahwa landing gear tidak kelihatan itu karena gelap dan alasan yang lainnya karena tidak adanya lampu pendaratan. Jadi lampu pendaratannya ketika itu tidak dinyalakan sehingga flight engineer tidak dapat melihat apakah landing gear sudah terkunci atau belum. Sehingga akhirnya ya mereka masih kebingungan. Mereka masih belum mendapatkan kepastian sehingga akhirnya ya fokus pada masalah ini lebih lagi. Nah, pada saat mereka sedang berdiskusi terkait dengan masalah ini, sang kapten secara tidak sengaja mendorong kontrol kolumnya dengan tenaga yang sebetulnya bisa dikatakan ringan ya. Karena di sistemnya Lockheed L1011 ini autopilotnya akan secara otomatis terdisconnect kalau misalnya ada dorongan minimal 7 kg saja. 7 kg itu kalau buat kita pasti sangat ringan karena berat kita aja udah berapa? 60-70 kan ya. Karena itu berat 7 kg sangat ringan dan akhirnya autopilotnya terdisconnect. Autopilotnya terdisconnect ini akhirnya menyebabkan sang komputer pesawat ini terdisconnect dari mempertahankan ketinggian sehingga pesawat itu dijaga ketinggiannya hanya dengan kecepatan dari pesawat itu saja, dengan power dari engine itu saja. Kemudian pesawat ini akhirnya mengalami penurunan secara perlahan. Ketika itu masih perlahan-lahan ya. Nah, pada saat itu penurunan secara perlahan ini belum disadari oleh kru yang ada di flight deck. Beberapa saat kemudian ada seorang teknisi pesawat yang ketika itu dead heading atau menumpang saja di kokpit itu memutuskan untuk bilang kalau aku mau bantu deh, turun ke bawah juga dia. Dan dia akhirnya turun juga ke tempat avionik itu untuk membantu sang flight engineer. Setelah dia turun, sang kapten dan first officer ini menyadari sesuatu. Pesawat ini mengalami yang namanya kehilangan ketinggian. Kehilangan ketinggian ini mereka sadari. Namun mereka belum dapat memastikan apakah ini benar atau tidak. Mereka masih berusaha mencerna situasi karena ketika itu mereka masih bingung dengan lampu pesawat, masih bingung dengan landing gear yang belum terkunci, tampaknya belum terkunci ya. Dan akhirnya mereka kebingungan juga karena ada beberapa hal yang mengganggu pikiran mereka gitu. Jadinya mereka tidak bisa fokus dengan perubahan ketinggian ini. Perubahan ketinggian ini terjadi makin lama makin turun, makin lama makin turun dan pada saat itu pesawat berbelok 180 derajat. Pesawat berbelok 180 derajat, otomatis karena pesawat berbelok 180 derajat akan terjadi yang namanya drag. Dragnya semakin besar dan akhirnya pesawat kehilangan kecepatan dan pada saat itu juga ketinggian pesawat semakin berkurang dan akhirnya terjadi crash pada kecepatan yang tinggi. Crash yang tinggi ini mengakibatkan begitu banyaknya debris yang tersebar pada rawa-rawa Everglades. Jadi pesawat itu menghantam dengan kecepatan yang tinggi dan mengakibatkan debris menghantam luar biasa lebar dan penumpang terlempar karena pada saat itu penumpang mungkin banyak yang nggak pakai seatbelt ya. Dan penumpang yang tidak pakai seatbelt terlempar dan mati seketika dan ada juga penumpang yang pakai seatbelt namun posisinya dia mendarat di rawa dan akhirnya mati tenggelam. Tapi banyak juga kejadian yang dia itu pakai seatbelt dan karena mungkin mendarat di bagian yang empuk, bagian yang rawa-rawa yang empuk, jadinya mengabsorb dari impact pesawat itu sehingga mereka selamat tanpa luka-luka. Jadi ada yang selamat tanpa luka-luka dan ada yang langsung mati seketika. Separah itulah kira-kira perbedaannya. Kemudian pada saat itu ada dua orang yang bernama Robert Marquis dan Roy Dickinson yang pada saat itu sedang berburu katak di Everglades. Mereka menemukan ada ledakan besar itu, ada ledakan besar dan mereka menghampiri dan mereka langsung menolong orang-orang karena ketika mereka sedang berkendara di kapal mereka menghantam bagian pesawat dan pada saat itu mereka menemukan ada banyak mayat dan ada banyak orang-orang yang perlu butuh bantuan. Jadi mereka juga menelpon otoritas untuk minta bantuan. Nah, dari hasil penyelamatan yang sudah dilakukan pada malam itu dan juga hasil rekapitulasi pada beberapa hari kemudian,
ditemukan pada akhirnya 75 orang dari pesawat ini selamat dan juga 101 orang penumpang dan kru meninggal dunia. Nah, 101 orang penumpang dan kru yang meninggal dunia ini tidak langsung meninggal dunia di tempat, atau beberapa ini meninggal dunianya di rumah sakit. Seperti misalnya flight engineer ini meninggal dunianya di rumah sakit. Nah, kapten ini awalnya selamat, namun ketika ditemukan di kokpit ini dia sudah seperti kehilangan asa karena dia menemukan sang first officer ini sudah meninggal dunia tepat di sampingnya, dan juga dia tidak tahu apakah flight engineer dan teknisi sudah selamat juga. Tapi karena dia merasa terbebani juga mungkin karena kecelakaannya, dia akhirnya kehilangan asa dan kehilangan semangat dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Nah, dari beberapa penumpang yang terluka, mereka ini pada awalnya sempat tertolong dengan lumpur-lumpur yang ada di rawa, karena lumpur itu berhasil menutupi luka-luka yang ada di tubuh mereka. Namun sayangnya lumpur ini juga memberikan infeksi karena penuh dengan bakteri kan. Nah, infeksi ini kemudian menyebabkan gangren yang menyebabkan mereka harus ditreatment di hyperbaric chamber, atau bagian tidak mendapat perawatan itu harus diamputasi. Nah, gangren-gangren ini juga akhirnya mengakhiri beberapa perjuangan dari penumpang-penumpang yang selamat ini, sehingga total penumpang dan kru yang meninggal pada saat itu ada 101 orang. Akhirnya tim investigator memeriksa satu persatu faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan ini bisa terjadi. Jadi yang pertama-tama itu memang kondisi lampu yang menyatakan bahwa landing gear ini sudah turun dan terkunci itu mengalami kerusakan, dan para pilot gagal menjaga kondisi pesawat pada ketinggian 2000 kaki. Jadi mereka sudah diberitahu oleh petugas ATC mempertahankan di ketinggian 2000 kaki, tapi mereka tidak bisa menjaga di situ karena kapten tadi secara tidak sengaja menyenggol yoke atau roda kemudi dari pesawat, dan ini menyebabkan mode autopilot yang sebelumnya dari out hold atau altitude hold untuk mempertahankan ketinggian berubah menjadi mode CWS atau control wheel steering. Nah, seharusnya di dalam sistem Lockheed L10-11 TriStar ketika terjadi perubahan ketinggian ini, maka pesawat akan memberikan peringatan bunyi. Namun, bunyi ini hanya bisa didengarkan di posisinya flight engineer. Nah, perlu kita ingat pada saat itu posisi flight engineer ada di bawah deck avionics untuk mengecek posisi landing gear. Akhirnya, para pilot yang lain tidak menyadari karena mereka terlalu fokus akan satu hal, dan flight engineer ini posisi tidak berada di tempatnya. Dan juga kondisi ini diperparah dengan pada waktu itu malam hari ini sangat gelap. Di luar sana tidak ada penerangan, lampu kota atau tanda apapun karena pesawat ini berada dalam holding pattern di atas kawasan Everglades atau rawa-rawa berair. Nah, dari investigasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa pembelajaran yang akhirnya dapat berguna bagi penerbangan-penerbangan dan keselamatan aviasi ke depannya. Yang pertama ini adalah CRM, Crew Resource Management yang baik. Meskipun pada saat itu di tahun 70-an ini, CRM ini bukanlah kata-kata yang dipakai ya, tapi kata-kata yang dipakai oleh NTSB dalam hasil investigasinya itu mengarahkan menuju CRM ini, Crew Resource Management yang baik, di mana semua orang yang berada di kokpit harus memiliki pembagian tugas yang baik, sehingga mereka ini ada satu yang harus fokus menerbangkan pesawat, ada satu yang memonitor masalah, dan kalau ada flight engineer atau teknisi pesawat, semuanya harus dibagi tugasnya masing-masing supaya tidak semuanya berfokus pada satu masalah yang sama. Namun seperti yang kita pelajari pada episode-episode sebelumnya, dan mungkin ada pada episode-episode selanjutnya, CRM ini menjadi masalah yang terus berulang karena tentu saja pada saat misalnya kita menemukan suatu masalah yang ada di depan mata kita seringkali mengabaikan dengan tugas utama kita. Jadinya kita fokus pada masalah ini yang mungkin ketika itu sebelumnya tidak begitu mengganggu, tapi pada akhirnya kita fokus pada tugas utama kita, sehingga yang harusnya kita lakukan pada utamanya kita abaikan demi menyelesaikan masalah yang kecil ini, sehingga akhirnya fokus utama kita ini hancur. Dan pada saat ini, pada kejadian ini, fokus utama mereka harusnya adalah menerbangkan pesawat dan mencoba untuk mengkontak ATC secara terus-menerus. Namun hal itu mereka abaikan. Mereka tidak ada yang memperhatikan altimeter hingga pada saat detik-detik terakhir baru diperhatikan.
dan mereka ngontak etisinya itu pun jarang-jarang ya ketika itu, sehingga akhirnya ya terjadi kecelakaan ini karena ketika itu etisi sudah mengontak mereka mengenai perubahan ketinggian, namun mereka masih fokus pada masalah kecil ini, masalah terkait dengan bola lampu yang ketika itu kaptennya itu bilang bola lampu ini harganya 20 sen, tapi bola lampu seharga 20 sen itu akhirnya menjerumuskan mereka kepada kecelakaan yang luar biasa. Selain itu ditemukan juga pada saat itu ketika mereka sedang melakukan evakuasi, mereka ini tidak punya lampu sorot atau senter ya ketika itu. Mereka tidak punya senter, sehingga mereka ini sulit untuk bisa melihat ke sekitar-sekitar kecuali kalau ada api. Nah, selain itu ditemukan juga pada saat evakuasi itu mereka tidak punya yang namanya senter. Di pesawat pada saat itu senter itu bukanlah hal yang standar. Sekarang kan standar, tapi pada saat itu belum menjadi standar, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melihat area sekitar dan juga dalam memanggil bantuan. Jadi mereka kesulitan dalam melihat dalam kegelapan, yang mereka bisa lihat hanyalah bahan bakar yang terbakar mungkin dari di puing-puing sekitarnya. Namun selain itu mereka tidak bisa melihat area sekitarnya yang gelap. Yang mereka bisa lihat hanyalah area-area yang terbakar saja. Dan mereka ketika itu punya solusi. Bagaimana kalau nyalakan korek? Untungnya ketika itu cabin crew-nya dengan cerdas mengatakan, jangan nyalakan korek. Karena kalau bisa kita tahu, kalau kita nyalakan korek, terutama pada saat banyak bahan bakar berada di sekitar kita, potensinya sangat tinggi untuk bahan bakar tersebut menyala dan membakar area yang ada koreknya itu. Sehingga cabin crew pada saat itu perlu sangat dipuji karena mereka sudah dengan sangat brave, sudah dengan sangat berani dan gagah membantu dalam proses evakuasi. Selain itu ditemukan juga bahwa jump seat yang ada di kokpit dan dalam pesawat itu perlu ada yang namanya seat belt ya, harness supaya ketika terjadi kecelakaan tidak terlempar ke depan gitu. Jadi supaya semua orang yang ada di pesawat bisa dipastikan tetap secure pada tempat duduknya pada saat terjadinya impact. Sebagai penutup, kami ingin menekankan kembali betapa pentingnya aspek keselamatan dalam dunia penerbangan. Terutama juga bahwa seluruh orang yang terlibat di dalam dunia aviasi itu turut berperan serta dalam menjaga keselamatan dalam dunia penerbangan. Nah, oleh sebab itu, kita juga perlu menyadari bahwa manusia itu cenderung memperhatikan hal-hal yang terlalu kecil dan mereka tidak melihat sesuatu secara the bigger picture atau gambaran garis besarnya, sehingga mengabaikan aspek-aspek yang lain dan akhirnya kondisi itu akan menyebabkan malapetaka ke depannya. Dan terima kasih telah melihat dan mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman atau keluarga, lalu klik like, komen, dan subscribe kami di YouTube, serta like dan follow kami di Spotify. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.